Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal. Yang pertama terkait dengan frame, kemudian terkait dengan keyframe, kemudian terkait dengan blank keyframe, dan seperti apa karakteristiknya. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas terkait dengan simbol, yang mana simbol itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah terkait dengan movie clip, kemudian yang kedua adalah terkait dengan button, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan grafik. Nah, kita juga sudah menyebutkan perbedaan di antara ketiganya. Di sini, seperti yang kita lihat ya, kita klik kanan properties. Nah, ini salah satu, eee, contoh dari simbol dan di sini, ada saya memberikan contoh movie clip seperti itu. Ada beberapa tipe movie clip, button, dan grafik. Nah, oke, itu terkait dengan pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Jadi kita akan mencoba untuk mempelajari tentang animasi frame by frame. Jadi kita akan mencoba untuk membuat animasi frame by frame. Nah, kita bisa melihat contohnya seperti pada gambar burung yang sudah saya buat ini ya. Kita coba akan play, Ctrl Enter. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini tadi ada animasi burung. Nah, animasi burung itu kita buat dengan teknik frame by frame. Nah, seperti apa teknik frame by frame itu? Kita akan pelajari hari ini. Oke, sebelum kita mempelajari terkait dengan animasi frame atau animasi frame by frame ya, terlebih dahulu kita akan pelajari terkait dengan apa itu frame. Jadi, walaupun sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kita jelaskan dengan contoh, mungkin saya definisikan terlebih dahulu terkait dengan frame ini. Nah, frame itu adalah satuan terkecil dalam video. Jadi bisa kita umpamakan frame ini seperti sebuah kertas HVS kayak gitu. Kertas HVS yang kemudian di atasnya kita berikan gambar. Apabila kita punya lebih dari satu kertas HVS, misal ada 2 seperti itu ya, dan dua-duanya bergambar, kemudian kita tumpuk, nah itu kita sebut dengan 2 frame. Kita punya gambar lagi, kita taruh di atasnya lagi, kita punya 3 kertas, berarti 3 frame, seperti itu. Kita tambah lagi satu kertas yang ada gambarnya lagi, jadi 4 frame. Apabila kita bikin sampai 100, jadilah 100 frame, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan frame. Jadi, frame tadi bisa kita ibaratkan seperti ini ya, seperti sebuah workspace atau kertas seperti itu, yang mana di dalamnya terdapat sebuah gambar. Dan itu merupakan satuan terkecil dalam sebuah video, seperti itu. Nah, setelah mengetahui definisi terkait dengan frame, selanjutnya kita akan mencoba untuk menginjak terkait dengan animasi frame atau animasi frame by frame seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih animasi frame by frame itu? Nah, animasi frame by frame itu merupakan animasi yang paling sederhana, di mana animasinya bisa kita dapatkan dari rangkaian gambar yang ditunjukkan secara bergantian kayak gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ini misalkan ketika kita membuat rangkaian gambar yang berbeda pada tepian sebuah buku kayak gitu ya. Kemudian, kita buka buku tersebut sedemikian rupa menggunakan jempol, maka, gambarnya akan terlihat bergerak. Nah, itu adalah, animasi frame by frame. Kenapa? Karena setiap animasi digambar di setiap kertasnya kayak gitu. Jadi setiap, kertas itu ada gambarnya kayak gitu. Nah, itu kurang lebih terkait dengan animasi frame by frame. Oke, setelah kita mengetahui terkait dengan definisi animasi frame by frame, selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari tahu kapan sih sebenarnya, teknik animasi frame by frame ini dipakai, seperti itu. Nah, sebetulnya teknik animasi ini sering digunakan untuk mendapatkan animasi objek yang tidak bisa didapatkan dengan teknik animasi twin, kemudian teknik animasi path, kemudian, teknik animasi script. Teknik animasi twin nanti kita akan bahas, kemudian teknik animasi path juga akan kita bahas, kemudian teknik animasi script tidak akan kita bahas. Itu nanti di, eee, mata pelajaran yang lain atau mata perkuliahan yang lain, seperti itu ya. Nah, sebenarnya, dengan menggunakan animasi frame by frame ini ada beberapa kerugian yang kita dapatkan. Kenapa?
Karena dengan menggunakan animasi frame by frame, kalau misalkan setiap frame kita isi dengan gambar yang berbeda seperti itu, apa yang terjadi? Tentunya akan memakan banyak kapasitas file. Tentunya akan memakan banyak juga memori. Karena itu lebih baik penggunaan animasi frame ini hendaknya diminimalis. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan penting saja. Misalnya seperti apa? Nah, ini contohnya animasi burung ini. Animasi burung ini animasi organik. Dia tidak bisa di istilahnya itu tidak bisa dibuat dengan teknik animasi twin ataupun tidak bisa dibuat dengan teknik animasi path ataupun tidak bisa dibuat dengan teknik animasi script. Kenapa? Karena gerakan sayapnya itu loh organik seperti itu. Contoh lain seperti apa? Kalau misalkan kita membuat animasi orang berjalan, nanti silahkan searching terkait dengan walk cycle ya, istilahnya itu walk cycle. Nah, di situ perlu detail. Nah, perlu detail ini artinya kita butuh teknik animasi frame by frame seperti itu. Nah, animasi frame by frame ini menuntut banyak gambar yang harus dibuat. Jadi tidak bisa kita menggunakan satu gambar, tidak bisa kita menggunakan dua gambar kemudian dihubungkan seperti itu. Kita harus membuatnya sebanyak sebanyak tingkat kehalusan animasi yang kita inginkan seperti itu. Kalau pengen animasinya halus banget, artinya butuh gambar yang lebih banyak. Kalau pengen animasinya yang patah-patah aja seperti itu ya. Nah, kita butuh butuh gambar yang sedikit seperti itu. Jadi efek animasi ini diciptakan dengan mengganti gambar yang satu dengan gambar yang lain selama beberapa waktu seperti itu ya. Jadi gambarnya akan bertumpuk istilahnya. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana cara membuat animasi frame by frame. Langsung saja silahkan dibuka Adobe Flash-nya atau Adobe Animate-nya. Selanjutnya silahkan buat project baru. Caranya seperti apa? File, New, kemudian kita ambil yang Action Script 3, kemudian klik OK. Oke. Kita akan mencoba untuk membuat animasi frame by frame sederhana terlebih dahulu. Di sini nanti saya akan ambil contoh animasi frame by frame terkait dengan kubus. Maaf, bukan kubus ya, ini persegi. Oke, kita bikin beberapa persegi. Maaf, kita bikin satu persegi terlebih dahulu. Kita klik persegi, kemudian kita klik di sini. Kemudian kalau pengen bentuknya simetris ya, kalau pengen bentuknya sama sisi seperti itu, silahkan sambil dipencet shift, klik drag. Nah, seperti itu ya. Ini warnanya hitam, biarlah warnanya tetap hitam saja. Nah, kita akan mencoba untuk membuat animasi dengan teknik frame by frame seperti itu. Nah, kalau di sini contohnya seperti apa? Oke, kita sekarang sudah punya satu buah frame. Oke, nah setelah itu kita akan coba kita insert ini lagi, klik kanan, kemudian insert keyframe. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita coba untuk gerakkan sedikit. Kita klik ini ya, selection tool, kita seleksi, kemudian kita gerakkan sedikit. Oke, mungkin di sebelah sini ya. Kemudian kita rotasi sedikit mungkin. Oke. Oke. Setelah itu kita bikin baru lagi di frame ketiga, klik kanan, insert keyframe. Oke. Setelah itu kita klik pakai move tool, kemudian kita ubah posisinya. Tadinya di situ, mungkin sekarang jadi di sini. Kemudian kita rotasi sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik insert keyframe lagi, insert keyframe ya, insert keyframe. Di frame keempat, kemudian kita geser posisinya menggunakan move tool beberapa kali lagi ya. Kemudian kita coba untuk rotasi. Maaf, rotasi ya. Oke. Kemudian maaf, sepertinya salah seleksi saya. Oke, kita rotasi.
Oke, seperti ini. Kemudian klik kanan, insert keyframe. Oke, kita geser turun ke bawah sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian kita rotasi lagi. Rotasi, oke. Nah, seperti ini. Kita cek dulu. Nah, oke. Lanjut lagi, kita coba sampai frame ke-10. Klik kanan, insert keyframe. Kemudian kita buat dia turun lagi ya. Seolah-olah si perseginya ini jatuh gitu ya. Kemudian kita puter. Oke. Kemudian lagi klik kanan, insert keyframe. Kemudian kita geser ke bawah. Selanjutnya kita putar lagi. Kita klik kanan lagi, insert keyframe sampai ke 10 ya. Insert keyframe, oke. Kita turunkan ke bawah. Kemudian kita rotasi. Kemudian insert keyframe lagi. Insert keyframe, oke. Kemudian kita rotasi lagi. Oh, belum saya turunkan ya tadi ya. Saya seleksi dulu. Kemudian saya ubah, saya turunkan sedikit. Oke, seperti ini ya. Kemudian insert keyframe lagi. Insert keyframe, oke. Kita turunkan dulu. Oke, seperti ini. Kemudian saya rotasi lagi. Oke. Kemudian lagi saya klik kanan insert keyframe sekali lagi. Oke. Beres. Terakhir kita turunkan posisinya. Oke, seperti ini. Kemudian kita rotasikan. Oke. Kalau sudah, kita coba untuk play. Atau bisa kita klik play di sini ya. Set. Nah, seperti itu. Atau mungkin Ctrl Enter. Ctrl Enter. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, ini adalah animasi frame by frame. Jadi seperti keterangan atau definisi yang sudah kita sebutkan di awal. Ciri-cirinya seperti apa? Setiap frame memiliki gambar seperti itu. Setiap kertas HVS ada gambarnya. Nah, ini sama. Setiap frame ada objeknya seperti itu. Kemudian disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah animasi seperti itu. Sehingga membentuk sebuah gerakan. Nah, kalau kita lihat seperti seolah-olah si kubusnya ini jatuh seperti itu. Nah, ini adalah animasi frame by frame. Kenapa tadi saya bilang memakan banyak memori? Kenapa tadi saya bilang memakan kapasitas kayak gitu? Nah, di sini ada alasannya. Setiap frame punya objek masing-masing. Setiap frame punya objek masing-masing ya. Seperti yang kita lihat, setiap frame punya objek masing-masing. Nah, ini objeknya sendiri-sendiri. Misalkan ya, kalau misalkan di sini saya delete ya, di frame ke berapa? Frame ke 9 atau 10 ini. Mungkin saya delete kayak gini ya. Nah, apa yang terjadi? Kan hilang kan. Nanti nggak kelihatan di frame ke 9 kelihatan seolah-olah ada kecelapnya kayak gitu, ada glitch-nya kayak gitu. Kita coba play ya. Nah, seolah-olah ada glitch-nya. Kenapa? Karena frame 9 saya hilangkan. Maaf, frame 10 ya ini tadi ya. Oh, berarti saya bikin 11 frame. Jadi, kenapa kok kayak gitu? Karena frame yang ini saya hilangkan, ada glitch-nya. Jadi seolah-olah ada ruang kosong. Nah, di animasi frame by frame itu tidak bisa kayak gitu. Seharusnya setiap animasi nanti terisi supaya kesan geraknya timbul seperti itu. Kita Ctrl Z lagi ya. Ctrl Z. Oke, sampai terisi. Nah, harusnya setiap frame itu terisi. Saya play. Nah, seharusnya seperti ini. Ini namanya baru animasi frame by frame. Setiap frame memiliki gambarnya sendiri. Oke, seperti itu terkait dengan animasi frame by frame. Kita akan coba menggunakan animasi frame by frame untuk membuat contoh gambar, untuk membuat contoh animasi burung seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya tekankan lagi, gunakan animasi frame by frame ini dengan sebijak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak
pakai animasi frame by frame, tentunya bakal memakan kapasitas yang lebih besar dan memori yang lebih besar. Next, kita akan mencoba untuk membuat animasi burung. Jadi nanti kita akan coba membuat simbol burung, kemudian di simbol itu nanti kita buat simbolnya itu menggunakan teknik frame by frame. Silahkan untuk membuka project baru, kita klik file, kemudian new, kemudian kita pilih Action Script 3, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan mempunyai workspace baru seperti biasa. Kemudian saya akan perlihatkan kita punya beberapa aset seperti ini ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 10 gambar burung yang merepresentasikan gerakan dari burung yang animasi burung yang sudah saya buat tadi. Oke, pertama kita akan coba import terlebih dahulu terkait dengan animasi terkait dengan gambar-gambar ini ya. Caranya seperti apa? Kita buka animasi Adobe Animate-nya, kemudian kita klik File, kemudian di sini ada opsi import. Silahkan kita ini ya, kita pilih import, kemudian import to library, oke. Jadi nanti ini gambar-gambar ini saya seleksi semua seperti ini, kemudian saya open supaya masuk ke bagian library ini, kita tunggu. Nah, oke seperti ini. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita bikin movie clip. Caranya seperti apa? Kemarin saya sudah menyebutkan ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan memasukkan salah satu gambar ini ke bagian tengah sini ya, ke workspace, kemudian kita konversi menjadi movie clip. Itu adalah itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara kita klik kanan di bagian library ini, kita klik kanan ya, kemudian kita klik new symbol. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti itu ya. Jadi ini cara kedua. Kita akan coba pakai cara kedua. Nah, kita klik kanan berarti di sini, kemudian kita klik new symbol. Kita namai mungkin pakai namanya frame by frame burung seperti itu ya. Frame by frame burung. Oke, tipenya apa? Karena kita ingin pakai movie clip, berarti tipenya kita ganti, jangan button tapi movie clip. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita klik OK. Nah, kita sudah punya workspace untuk membuat animasi burung, untuk membuat movie clip burung. Nah, caranya seperti apa? Kita klik salah satu terlebih dahulu, oke, seperti ini. Kemudian kita tarik ke tengah sini ya, oke. Ini animasi yang pertama. Kemudian kita bikin layer baru lagi, misal. Oke, ada layer 2 ya. Di layer 2 ini kita masukkan juga yang berikutnya. Oke, seperti ini. Maaf, kita bikin supaya dia letaknya di tengah ya. Seperti itu. Atau mungkin biar lebih enaknya gini deh. Kita klik, kemudian kita masukkan di bagian tengah sini. Klik, lepas. Nah, seperti itu. Kemudian kita bikin layer baru lagi, new, oke. Kita bikin yang selanjutnya, kita masukkan, kita paskan di tengah sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, new. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan yang berikutnya, yang ini ya. Kemudian kita klik drag, lepas. Oke. Kemudian lagi, kita bikin lagi, new. Oke, seperti ini. Kemudian kita ambil yang berikutnya. Kemudian kita klik di sini, lepas. Oke, seperti itu ya. Kita bikin baru lagi. Sampai ada 10 ya. 10 layer mungkin. Klik, drag, lepas. Kita bikin lagi, new layer lagi. Oke, selanjutnya yang ini kita masukkan, klik drag, lepas. Oke, selanjutnya kita bikin lagi. Kurang 3 lagi ya. Klik drag, lepas. Kita bikin lagi. Klik drag,
lepas. Kita bikin lagi, satu lagi. Oke, ini yang terakhir. Klik drag, masukkan di bagian tengah ini, kemudian lepas. Oke, kita sudah punya kurang lebih susunan layer seperti yang kita lihat di sini. Pak, apakah boleh pakai frame langsung secara berturut-turut gitu kan? Boleh saja, sebenarnya tidak masalah sih kalau kita mau pakai satu frame kemudian kita tumpuk seperti itu ya, dari frame satu bla 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 dan seterusnya. Tapi di sini saya biasanya lebih milih lebih suka untuk pakai layer yang berbeda dengan tujuan supaya nanti lebih mudah dikontrol seperti itu ya. Setelah mendapatkan bentuk seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita geser-geser ya frame-nya ya, supaya bisa menjadi animasi frame by frame seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Mungkin kita mulai dari frame yang paling bawah terlebih dahulu ya. Layer 1 cukup, ini sudah cukup di sini. Kemudian layer 2 ini kita klik, kita geser ke sebelah. Oke, seperti ini. Layer 3 sama, kita klik, kita geser, kita klik, kemudian kita drag, kita geser ke sebelahnya. Layar selanjutnya juga sama, kita klik, kita geser ke sebelahnya lagi seperti ini. Yang ini juga kita klik, kita geser seperti ini juga dan seterusnya sampai layar yang terakhir seperti itu. Nah, oke, kalau kita play seperti apa kita coba ya. Nah, ini satu cycle. Bentuknya seperti ini animasinya, satu cycle. Kalau kita bikin loop, kita klik di bagian loop ini, klik oke, kemudian kita coba ini kita rentangkan ininya, maaf. Nah, ini kita perlebar lagi mulai dari frame 1 sampai frame ke-10. Oke, kita play lagi. Nah, ini kurang lebih animasinya nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini masih di apa namanya, kita masih animasinya ini masih berada di bagian movie clip. Gimana biar dia bisa masuk ke mana namanya, ke scene 1. Oke, kita pause dulu ya. Oke, kemudian kita masuk scene 1. Nah, di sini masih kosong di sini 1 nih. Kita klik scene 1 di sini tadi ya. Kita klik frame by frame burung, kita klik kemudian kita drag, kita masukkan ke tengah. Nah, kemudian kita cek ya, kita play. Oke, mungkin Ctrl Enter. Nah, jadinya seperti ini. Pak, kecepatan. Oh iya, jelas. Soalnya jaraknya cuma satu frame aja tadi. Nah, gimana cara ngeditnya? Oke, kita double klik di frame by frame burung. Klik-klik. Oke, maaf. Klik-klik. Oke. Kita tambahkan jaraknya. Jarak animasinya. Caranya gimana? Nah, kita bisa pakai yang namanya insert frame. Sebenarnya bisa pakai insert keyframe, tapi dalam hal ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita pengen memperpanjang durasinya saja, kita cukup pakai insert frame. Jadi kita klik kanan, kemudian insert frame. Oke, seperti ini. Jadi dia akan ngikut animasi di belakangnya. Ini juga klik kanan, insert frame. Insert frame mana ya? Oke. Kemudian baru kita geser dua-duanya ke kanan. Oke, seperti ini. Ini juga insert frame, mungkin kita insert frame semuanya baru kita geser-geser ya. Maaf, salah. Klik kanan, insert frame mana ya? Insert frame, oke. Ini juga klik kanan, insert frame, klik kanan, insert frame. Nanti baru kita geser belakangan. Insert frame, insert frame, insert frame, insert frame, insert frame. Oke. Baru setelah itu kita geser. Ini kita geser ke kanan. Kita klik, drag, geser kanan. Klik, drag, geser kanan. Klik, shift klik, geser kanan.
klik shift klik, geser kanan, klik shift klik, geser kanan lagi, klik shift klik, geser kanan lagi, sampai yang terakhir layer 10. Klik shift klik, geser kanan. Oke, jadi nanti setiap gambar ini punya spare waktu 2 frame seperti itu. Kita akan coba untuk ngeplay lagi, kita balik ke scene 1, kemudian Ctrl Enter. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, animasinya jadi lebih halus dibandingkan yang tadi. Jadi ada kesan geraknya lebih lambat dibandingkan yang tadi ya. Kalau tadi kan terlalu cepat sehingga seolah-olah berbayang kayak gitu. Apakah bisa diperlambat lagi? Bisa. Mau diperlambat 1 frame lagi silahkan. Contohnya seperti apa? Saya double klik di sini. Di simbolnya ini, kemudian saya insert frame lagi, tapi geser-geser lagi nanti. Mungkin di sini kali ya. Kita klik kanan, insert frame. Oke, di sini insert frame juga. Insert frame. Insert frame lagi. Insert frame lagi. Insert frame lagi. Insert frame lagi. Insert frame lagi, insert frame lagi, insert frame lagi, tinggal satu lagi nih. Insert frame lagi. Oke, sekarang tinggal geser-geser lagi dari bawah. Kita klik dari sini, geser. Kita klik, geser. Seleksi tiga-tiganya, geser. Seleksi tiga-tiganya lagi, geser. Ini juga geser. Oke, seperti ini dan seperti ini seterusnya, seperti itu sampai frame ke sampai layer ke 10. Oke, kita coba balik ke scene 1 kemudian Ctrl Enter. Kira-kira apa yang terjadi? Harusnya sih lebih lambat. Nah, kesannya lebih lambat ya gerakannya ya, seperti itu ya. Oke, itu terkait bagaimana cara kita membuat animasi frame by frame. Ada cara lagi? Oke, ada cara lagi sebetulnya. Ini kan tadi kan kita bikin ini ya, apa namanya? Kita bikin satu gambar itu satu layer. Sekarang kita bikin satu layer untuk semua gambar. Nah, caranya seperti apa? Kita bikin baru lagi, klik kanan, kemudian new symbol. Kita namai misal frame by frame burung 2 seperti itu. Oke. Nah, ini kita masukin lagi ya. Mungkin di sini dulu ya. Frame yang pertama kita masukin seperti ini, langsung kita taruh di tengah. Oke. Lepas. Frame kedua, klik kanan. Di frame kedua kemudian insert keyframe. Jadi blank keyframe, kita masukin yang gambar berikutnya. Ini kita hapus dulu ya. Kita klik kemudian kita hapus, baru kita ganti gambar berikutnya. Oke, seperti ini. Klik kanan lagi, boleh insert keyframe, boleh insert blank keyframe. Mungkin blank keyframe aja ya, kita coba ya. Insert blank keyframe. Oke, seperti ini, kosongan. Kemudian kita ambil gambar berikutnya, kita klik, kita paskan di tengah, drag, lepas. Oke, seperti itu. Insert blank keyframe lagi. Oke. Kemudian kita ambil, kita klik, drag, lepas. Insert blank keyframe lagi. Oke. Kita ambil gambar berikutnya, klik, drag, lepas. Oke. Klik kanan, insert blank keyframe lagi. Kita pilih yang gambar berikutnya, klik, drag, lepas. Ya, memang seperti inilah proses pembuatan animasi frame by frame. Klik kanan, insert blank keyframe, kemudian kita klik, kemudian drag, kemudian lepas. Lagi insert keyframe lagi, insert blank keyframe,
Ambil yang ini, klik drag, lepaskan di tengah, lepas. Ambil lagi, klik kanan, insert blank keyframe, klik drag, lepas. Ambil lagi satu lagi sepertinya ya. Klik kanan, insert blank keyframe, kemudian ambil gambar berikutnya, klik drag, lepas. Oke, kita cek. Loopnya masih aktif ya, kita play. Oh maaf, kenapa kok kayak gini? Nah ini belum saya lebarin di bagian sininya. Kita klik, kita extend ke frame ke-10. Setelah itu coba kita play. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Sama? Iya, sama. Coba kita masuk ke scene 1. Kemudian yang kita bikin layer baru ya. Kita bikin layer baru, oke. Yang layer 2 ini kita isi pakai frame burung 2. Kita klik, kemudian kita drag. Oke, ada 2 burung nih jadinya. Yang burung yang pertama pakai yang tadi, burung yang kedua pakai yang barusan. Nah, ini saya perkecil mungkin ukurannya. Saya klik. Oke, mungkin segini ya. Ini juga saya klik, drag, lepas. Oke, sekarang coba kita play. Oh, maaf, Ctrl Enter. Nah, beda ya. Ada 2 burung, yang satunya geraknya cepat banget. Ini yang frame by frame burung 2, ini yang frame by frame burung. Yang pertama. Oke, sekarang kita maaf, cancel. Oke. Saya save dulu. Burung. Ini saya lupa belum nge-save filenya ya. Oke. Nge-close ya. Kita buka lagi ya. Open recent. Oke, yang terakhir. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita buka frame by frame burung kedua. Oke, klik, double klik. Oke. Nah, kalau di sini gimana cara nambah ininya? Apa namanya? Cara nambah frame biar framenya itu terlihat lebih lambat kayak gitu. Gerakan burungnya terlihat lebih lambat. Ya, sama sebetulnya pada konsepnya kita tinggal tambahkan insert frame seperti itu. Di sini misalnya klik kanan insert frame. Di sini klik kanan insert frame. Kemudian di sini juga klik kanan insert frame. Dia bakal nambah. Oh maaf, Ctrl Z. Klik kanan insert frame. Saya tadi salah ngeklik insert keyframe. Klik kanan insert frame. Klik kanan insert frame. Saya belum pernah nyoba begini sih, bisa apa enggak ya? Klik kanan insert frame. Oh tidak, ternyata. Jadi satu-satu ya. Klik kanan insert frame. 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 Ada yang belum? Oh ini belum. Klik kanan insert frame. Oke, kita cek. Kita play. Nah oke, satu cycle-nya seperti ini kurang lebih. Mari kita balik ke scene 1. Kita save dulu ya, Ctrl S. Baru habis itu Ctrl Enter untuk ngeplay. Nah oke, kurang lebih seperti itu jadinya kalau kita pakai 2 frame. Lanjut lagi misalkan mau 3 frame seperti itu ya sama aja caranya gitu. Tinggal kita insert frame saja di sini. Klik kanan insert frame, klik kanan insert frame, dan seterusnya. Kalian mau pakai opsi yang mana sih? Itu sebenarnya bebas. Kalau saran saya semisal di dalam gambar di dalam sebuah movie clip itu ada banyak komponen, lebih baik pakai multi layer kayak gitu.
layernya ada banyak. Tapi kalau misalkan, cuman satu seperti ini ya, mungkin kita lebih gampang pakai, 1 layer saja seperti itu, buat me-manage-nya. Kecuali kayak yang contoh gajah kemarin ya, itu kan ada beberapa komponen gitu ya. Nah itu kita perlu lebih dari 1 layer seperti itu. Jadi untuk kaki sendiri, untuk apa-apa sendiri. Tapi berhubung gambar ini cuma satu, ya sudah begini saja seperti itu. Oke, kita balik ke scene 1, kita Ctrl Enter lagi, Ctrl Shift dulu, kemudian Ctrl Enter. Nah, dan seperti inilah hasil akhir dari project yang sudah kita buat. Teman-teman bisa bikin animasi seperti ini ya, berarti animasi frame by frame. Oke, sekian, pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya harap, cukup bermanfaat bagi teman-teman dan semoga teman-teman dapat, pengetahuan baru dari sini. Harapan saya adalah setelah ini bisa membuat animasi frame by frame, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, saya cukupkan sekian.